Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hairul Yuda Aditya. Di video ini saya akan membahas sebuah entity relationship diagram atau ERD dari sebuah sistem perpustakaan yang digunakan untuk memanage peminjaman buku. ERD ini membantu kita memahami bagaimana data diorganisasikan dan bagaimana berbagai entitas seperti anggota, buku, petugas, dan peminjaman berhubungan satu sama lain. Oke, mari kita bedah satu persatu tabel yang ada di ERD ini dan pahami bagaimana mereka bekerja bersama. Pertama, kita mulai dengan tabel anggota. Seperti yang terlihat di diagram, tabel ini menyimpan semua informasi yang terkait dengan setiap anggota perpustakaan. Mari kita lihat lebih dekat pada kolom-kolom yang ada. Yang pertama ada ID anggota. Ini adalah kolom primary key berupa tipe data integer. Setiap anggota perpustakaan akan memiliki sebuah ID unik untuk mengidentifikasi mereka. ID ini digunakan sebagai pengenal utama untuk menghubungkan informasi anggota dengan data lain di tabel peminjaman. Yang kedua ada kolom nama. Kolom ini menyimpan nama anggota perpustakaan. Tipe datanya adalah varchar, yang berarti kita bisa menyimpan teks dengan panjang hingga 100 karakter. Ini penting karena setiap anggota pasti memiliki nama yang akan digunakan untuk memudahkan identifikasi. Yang kedua ada kolom alamat. Kolom ini menyimpan alamat anggota. Tipe datanya teks, sehingga bisa menyimpan data yang lebih panjang dibandingkan dengan varchar. Ini memungkinkan kita untuk memasukkan detail alamat yang mungkin cukup panjang. Selanjutnya ada kolom nomor telepon. Di kolom ini berfungsi untuk menyimpan nomor telepon anggota. Kita menggunakan varchar 15. Kolom ini penting untuk menghubungi anggota jika ada masalah terkait peminjaman atau pengembalian buku. Terus selanjutnya ada kolom email. Di sini kita menyimpan email anggota yang menggunakan varchar dengan panjang maksimum 50 karakter. Ini berguna untuk mengirimkan pemberitahuan elektronik seperti pengingat pengembalian buku atau informasi promosi perpustakaan. Tabel anggota sangat penting karena menjadi sumber utama informasi bagi setiap pengguna perpustakaan. Setiap kali anggota meminjam buku, informasinya akan diambil dari tabel ini. Selanjutnya adalah tabel buku. Tabel ini menyimpan seluruh informasi tentang buku-buku yang tersedia di perpustakaan. Setiap buku memiliki serangkaian atribut penting yang disimpan dalam kolom-kolom sebagai berikut. Yang pertama ada kolom ID buku. Kolom ini adalah primary key yang berupa integer. Setiap buku di perpustakaan akan memiliki ID unik yang digunakan untuk mengidentifikasi buku secara spesifik. ID ini juga digunakan dalam tabel peminjaman untuk mencatat buku mana yang sedang dipinjam. Yang kedua ada kolom judul. Kolom ini menyimpan judul buku dengan tipe data varchar dengan panjang maksimum 255 karakter. Ini sudah cukup untuk menyimpan judul buku yang panjang sekalipun. Selanjutnya ada kolom penulis. Di sini kita menyimpan nama penulis buku. Tipe datanya varchar 100. Yang berarti kita bisa menyimpan nama penulis hingga 100 karakter. Ini penting untuk mendokumentasikan siapa yang menulis buku tersebut. Selanjutnya ada kolom penerbit. Sama seperti penulis, kolom penerbit menggunakan varchar 100 dan digunakan untuk mencatat siapa penerbit dari buku ini. Selanjutnya ada kolom tahun terbit. Kolom ini menyimpan tahun terbitnya buku. Tipe datanya adalah year, yang artinya kita hanya menyimpan informasi tahun saja, misalnya tahun 2020 atau tahun 2021. Selanjutnya ada kolom ISBN. Di kolom ini berfungsi untuk menyimpan
kode ISBN yang menggunakan varchar 13. ISBN adalah kode unik yang digunakan secara internasional untuk mengidentifikasi buku. Dengan ISBN, kita bisa lebih mudah mengidentifikasi edisi atau versi tertentu dari sebuah buku. Nah, semua data ini penting untuk mencatat detail buku yang ada di perpustakaan, memastikan kita bisa melakukan pelacakan yang akurat saat buku dipinjam atau dikembalikan. Selanjutnya ada tabel petugas. Tabel ini mencatat semua informasi tentang staf atau petugas perpustakaan yang bertanggung jawab atas proses peminjaman dan pengembalian buku. Kolom-kolom dalam tabel ini adalah, yang pertama ada ID petugas. Ini adalah primary key dari tabel petugas dengan tipe data integer. Setiap petugas memiliki ID unik untuk mengidentifikasi mereka di dalam sistem. Yang kedua ada kolom nama petugas. Kolom ini menyimpan nama petugas dengan tipe data varchar 100. Nama petugas penting karena mereka yang berinteraksi langsung dengan anggota ketika melakukan peminjaman atau pengembalian buku. Kolom selanjutnya ada kolom shift. Kolom ini menyimpan informasi tentang shift kerja petugas dengan tipe data enum. Enum digunakan untuk memilih nilai dari beberapa opsi yang sudah ditentukan, misalnya pagi, siang, atau malam. Ini berguna untuk manajemen jadwal kerja petugas. Sekarang kita masuk ke tabel yang menjadi pusat dari ERD ini, yaitu tabel peminjaman. Tabel ini berfungsi untuk mencatat setiap transaksi peminjaman buku yang dilakukan oleh anggota perpustakaan. Mari coba kita lihat detail kolom-kolom yang ada. Yang pertama ada ID peminjaman. Ini adalah primary key dari tabel peminjaman yang berupa integer. Setiap transaksi peminjaman memiliki ID unik yang memastikan kita bisa melacak setiap transaksi secara akurat. Terus yang kedua ada ID anggota. Kolom ini adalah foreign key yang mengacu pada ID anggota di tabel anggota. Dengan ini, kita bisa mengetahui anggota mana yang meminjam buku pada transaksi tersebut. Terus ada ID buku. Ini adalah foreign key yang mengacu pada ID buku di tabel buku. Dengan informasi ini, kita bisa melacak buku mana yang sedang dipinjam. Selanjutnya ada kolom ID petugas. Kolom ini adalah foreign key yang mengacu pada ID petugas di tabel petugas. Ini berarti kita bisa mengetahui petugas mana yang melayani proses peminjaman. Selanjutnya ada kolom tanggal peminjaman. Di sini kita menyimpan tanggal ketika peminjaman dilakukan. Tipe datanya adalah date, yang hanya menyimpan informasi tahun, bulan, dan hari. Kolom selanjutnya ada kolom tanggal pengembalian. Kolom ini menyimpan tanggal yang ditentukan untuk pengembalian buku. Tipe datanya juga date, yang penting untuk manajemen durasi peminjaman. Kolom selanjutnya ada kolom status peminjaman. Kolom terakhir ini menggunakan tipe data enum, yang memungkinkan kita memilih status peminjaman dari opsi yang sudah ditentukan. Contohnya, status ini bisa berupa dipinjam, dikembalikan, atau terlambat. Nah, tabel peminjaman ini adalah inti dari sistem perpustakaan ini karena semua transaksi peminjaman dan pengembalian dicatat di sini. Memungkinkan perpustakaan untuk melacak pergerakan buku dan keanggotaan. Setelah kita membahas setiap tabel satu persatu, mari kita lihat bagaimana tabel-tabel ini saling berhubungan. Dalam ERD ini ada beberapa relasi yang menggambarkan bagaimana data di satu tabel terhubung dengan data di tabel lain. Relasi-relasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem perpustakaan bisa bekerja dengan baik. Mari kita lihat lebih dekat. Yang pertama ada relasi antara anggota dan peminjaman. Relasi ini adalah one to many atau satu ke banyak. Artinya satu anggota bisa melakukan banyak peminjaman, tetapi setiap peminjaman hanya terkait dengan satu anggota. Di sini kita melihat
bahwa kolom ID anggota di tabel peminjaman kolom ID anggota di tabel pinjaman adalah foreign key yang mengacu ke ID anggota di tabel anggota. Dengan ini, setiap catatan peminjaman bisa dihubungkan kembali ke anggota yang melakukan peminjaman tersebut. Contohnya, seorang anggota dengan ID anggota 1 bisa meminjam beberapa buku pada waktu yang berbeda, tetapi semua peminjaman tersebut akan dicatat dengan foreign key ID anggota 1 di tabel peminjaman. Kemudian ada relasi antara buku dan peminjaman. Relasi ini juga merupakan one to many atau satu ke banyak, artinya satu buku bisa dipinjam berkali-kali oleh anggota yang berbeda. Tetapi setiap catatan peminjaman hanya menghubungkan satu buku pada satu waktu. Kolom ID buku di tabel peminjaman berfungsi sebagai foreign key yang mengacu ke ID buku di tabel buku. Ini memungkinkan kita melacak buku mana yang dipinjam dalam setiap transaksi peminjaman. Contoh, buku dengan ID buku 5 bisa dipinjam oleh beberapa anggota pada waktu yang berbeda. Semua transaksi peminjaman buku ini akan mengacu pada ID buku 5 di tabel peminjaman. Kemudian ada relasi antara petugas dan peminjaman. Ini juga adalah relasi one to many. Satu petugas bisa melayani banyak transaksi peminjaman. Tapi setiap transaksi peminjaman hanya dilayani oleh satu petugas. Kolom ID petugas di tabel peminjaman mengacu ke ID petugas di tabel petugas. Dengan ini kita bisa melacak petugas mana yang bertanggung jawab atas peminjaman tersebut. Contoh, seorang petugas dengan ID petugas 3 bisa melayani banyak peminjaman buku dalam satu hari. Dan semua transaksi itu akan memiliki foreign key ID petugas 3 di tabel peminjaman. Secara keseluruhan, relasi-relasi ini membuat sistem perpustakaan kita dapat berjalan dengan baik. Setiap peminjaman dihubungkan dengan anggota, buku, dan petugas yang relevan. Inilah inti dari sebuah sistem basis data perpustakaan yang terstruktur, memastikan bahwa setiap transaksi peminjaman bisa ditelusuri kembali dengan mudah. Siapa yang meminjam buku, buku mana yang dipinjam, dan petugas mana yang melayani transaksi tersebut. Demikian penjelasan mengenai relasi-relasi dalam ERD sistem perpustakaan ini. Dengan memahami relasi antar tabel, kita bisa melihat bagaimana data dari setiap entitas terhubung satu sama lain, sehingga memastikan operasional perpustakaan berjalan secara efisien dan terorganisir. Terima kasih sudah menonton, dan semoga video ini membantu kalian dalam memahami ERD lebih mendalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.